Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Bagus Putra. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh soal mengenai materi analisis kompleks. Ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis kompleks. Baiklah. Untuk contoh pertama, yang pertama itu ada pemetaan. Jika diketahui fungsi bidang W sama dengan titik Z dikali, di mana titik-titik pada bidang Z yaitu A sama dengan min 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1 tambah 2i, dan D sama dengan min 1 tambah 2i. Maka bayangan pada bidang W itu dapat diperoleh dengan memfungsikan setiap titik pada bidang Z ke fungsi W. Yang pertama, untuk titik A sama dengan min 1, kita substitusikan terhadap fungsi W sama dengan 3Z kurang I. Maka B sama dengan 3 dikali min 1, I sama dengan min 3 min I, sehingga diperoleh A aksennya itu min 3 min I. Selanjutnya untuk B, titik B sama dengan 1, kita substitusikan sehingga diperoleh W sama dengan 3 kali 1 I, B sama dengan 3 min I, sehingga diperoleh B aksennya itu sama dengan 3 min I. Selanjutnya untuk titik C sama dengan 1 tambah 2i, kita substitusikan terhadap fungsi W sama dengan 3Z kurang I. Maka 3 dikali 1 tambah 2i min I, W sama dengan 3 tambah 6i min I, sama dengan 3 tambah 5i, sehingga diperoleh titik C aksennya itu sama dengan 3 tambah 5i. Selanjutnya untuk D sama dengan min 1 tambah 2i, kita substitusikan terhadap W sama dengan 3Z kurang I, maka W sama dengan 3 dikali min 1 tambah 2i min I, B sama dengan min 3 tambah 2i min I, W sama dengan min 3 tambah 5i, sehingga diperoleh D aksennya itu min 3 tambah 5i. Untuk gambarnya, ini adalah gambar pemetaan hafal pada bidang Z, kemudian tindakan terhadap fungsi W di mana W sama dengan 3Z min I, sehingga diperolehlah hasil seperti pencarian tadi. Ini untuk titik Z1, ini untuk Z2, Z3, kemudian ini Z4. Selanjutnya ada transformasi linear. Fungsi bidang W sama dengan AZ kurang B, dimana zeta sama dengan Z, W sama dengan zeta kurang B, maka W sama dengan zeta kurang B, atau sama dengan AZ kurang B. Diberikan bidang Z seperti pada gambar 2.1. Ini contohnya pada gambar 2.1, di mana zeta sama dengan 3z, dan diberikan W sama dengan zeta dikurang 1 kurang I sama dengan 3iz dikurang 1 kurang I. Kemudian dengan mensubstitusikan bidang Z ke bidang W, maka didapatlah hasil pemetaan fungsi bidang W pada gambar 2.1. Nah, untuk titik awalnya tadi pada bidang Z gambar 2.1 ini, kemudian kita substitusikan setiap titiknya K1, K2, K3, K4, S1, S2, dan S3. Kita substitusikan terhadap fungsi W, di mana pertama kita substitusikan terhadap zeta, setelah itu baru kita substitusikan lagi terhadap fungsi W, sehingga diperolehlah transformasi linear seperti pada gambar 2.2 ini. Selanjutnya itu ada transformasi pangkat. Nah, transformasi pangkat memetakan suatu titik Z dengan modulus R dan argumen T ke suatu titik dengan modulus Rn, R pangkat N, dan argumen Nt. Diberikan W sama dengan Z pangkat 4 dan sama dengan C per 2 yang dipetakan ke W, sehingga diperolehlah 16 cis 2b. Untuk pembuktiannya, Z itu kan sama dengan R cis theta. Nah, kita ketahui bahwa R nya itu sama dengan A dan theta itu pi per 2 dari nilai Z ini. Setelah itu kita masukkan Z sama dengan 2 cis theta, sehingga kita substitusikan terhadap W sama dengan Z pangkat 4, berarti R cis theta pangkat 4. Jadi R pangkat 4 cis 4 theta sama dengan
2 pangkat 4 cis 4 pi per 2, sehingga diperolehlah W sama dengan 16 cis 2. Selanjutnya itu ada transformasi kebalikan. Jika diketahui garis awal garis L 2x tambah y dikurang 2 itu sama dengan 0, maka tentukanlah pemetaan lingkaran yang dihasilkan. Kita misalkan sebagai pemetaan lingkaran ini sebagai C, maka untuk rumusnya pemetaan garis menjadi lingkaran yang pertama itu ada A x kuadrat tambah y kuadrat tambah bx tambah c tambah d itu sama dengan 0, yang dipetakan jadi lingkaran sehingga diperolehlah d u kuadrat tambah v kuadrat tambah bu dikurang cv tambah a sama dengan 0. Sebelumnya kita ketahui bahwa garis L-nya itu 2x tambah y dikurang 2 sama dengan 0, dimana A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2, C sama dengan 1, dan D itu sama dengan 2. Kemudian kita petakan terhadap lingkaran. Jadi C sama dengan Y 2 U kuadrat tambah V kuadrat tambah 2U dikurang 1V ditambah 0 sama dengan 0. Min 2 U kuadrat tambah V kuadrat tambah 2U dikurang V sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan tadi 1. Diperolehlah 2 U kuadrat tambah V kuadrat dikurang 2U tambah V sama 0, yang merupakan hasil pemetaan yang diperoleh. Hasil pemetaan lingkaran yang diperoleh. Ini merupakan gambar garis L, mana pemetaan awalnya kemudian kita petakan menjadi pemetaan lingkaran C seperti pada gambar ini. Baiklah, selanjutnya itu ada transformasi bilinear. Tentukanlah transformasi bilinear yang akan memetakan Z1 sama dengan 1, Z2 sama dengan I, Z3 sama dengan 2, yang dipetakan terhadap W1 sama dengan 8, W2 sama dengan 7 tambah I, dan W3 sama secara berurutan, dengan menggunakan cara penyelesaian yang kedua. Dalam transformasi bilinear, cara penyelesaian yang kedua ini rumusnya itu W kurang W1 dikali W2 kurang W3 per W kurang W3 dikali W2 kurang W1, itu sama dengan Z kurang Z1 dikali Z2 kurang Z3 per Z kurang Z3 dikali Z2 kurang Z1. Ini untuk rumusnya, sehingga penyelesaiannya itu karena nilainya telah kita ketahui, kita sudah nilainya W kurang 8 dikali 7 tambah I kurang 7 per W kurang 7 dikali 7 tambah I kurang 8 sama dengan Z kurang 1 dikali I kurang Z kurang 2 dikali I kurang 1, sehingga W kurang 8 dikali I per W kurang 7 dikali min 1 tambah I sama dengan Z kurang 1 dikali I kurang 2 per Z tambah 2 dikali I. Kita kalikan silang, W kurang 8 dikali I dikali Z tambah 2 dikali I kurang 1 sama dengan W kurang 7 dikali min 1 tambah I dikali Z dikurang 1 dikali, jadi peroleh I dikurang I dikali ZI dikurang Z ditambah 2I dikurang 2 sama dengan min W ditambah WI ditambah 7 dikurang 7I dikali ZI dikurang 2Z. Kita kalikan terus WZI kuadrat dikurang WZI ditambah 2WI kuadrat dikurang 2WI itu sama dengan min WZI ditambah 2WZ ditambah WZI kuadrat dikurang 2WZI tambah 7ZI dikurang 4Z ditambah ZI kuadrat dikurang ZI. Kemudian diperolehlah 2WI kuadrat dikurang 2WI itu sama dengan 2WZ dikurang 2WZI dikurang 4Z dikurang 7ZI kuadrat dikurang 7ZI. Kita samakan penyebutnya 2WI kuadrat dikurang 2WI dikurang 2WZ tambah 2WZI sama dengan 14Z min 14Z dikurang 7ZI kuadrat dikurang 7ZI. Karena penyebut telah sama, karena variabel telah sama, kita keluari sehingga diperolehlah W itu 2I kuadrat dikurang 2I kurang 2Z ditambah 2ZI sama dengan Z. Nah, Z dikali min 14 dikurang 7I kuadrat dikurang 7I. W diperolehlah W itu min 2 dikurang 2I kurang 2Z ditambah 2ZI sama Z dikali 14 tambah 7 dikurang 7. Min 2 ini diperoleh dikarenakan I kuadrat ini nilainya itu sama dengan min 1, sehingga min 1 dikali 2 sama dengan I kuadrat.
Kemudian diperoleh W itu V2 dikurang 2I dikurang 2Z ditambah 2ZI itu sama dengan Z min 7 min 14 tambah 7 min 7 dikurang 7I, sehingga diperoleh V sama dengan Z dikurang 7ZI per min 2Z ditambah 2ZI dikurang 2I dikurang 2 yang merupakan hasil pemetaan bilinear. Oke, demikian tadi dapat saya paparkan dari beberapa contoh soal analisis kompleks. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.